Selamat sore. Edisi perdana kali ini Dipo 86 Channel mencoba untuk menghadirkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi ya. Ketika berbicara soal urusan tanah, beliau adalah Pak SK Budiarjo yang sering muncul di pemberitaan di mana-mana, terutama lewat pergerakan beliau melawan para mafia-mafia tanah. Nah, sore hari ini kita memiliki kesempatan yang cukup baik untuk berbincang dengan Pak SK Budiarjo seputar pengalaman beliau dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah, terutama bersentuhan dengan para mafia tanah. Simak bincang santai, bincang hukum dengan secangkir kopi bersama SK Budiarjo. Selamat datang Pak. Selamat sore ya. Ini udah menjelang sore, Mas Hendrikus. Iya. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Oke. Nah, sebelum kita bicara lanjut nih Pak ya soal pergerakan Pak Budi selama kurang lebih 4-5 tahun belakangan dalam memerangi para mafia-mafia tanah. Nah, background Pak Budi ini sebenarnya apa sih? Orang hukum kah? Atau mungkin ada basic penyidik atau apa sih? Oh, sama sekali tidak. Saya sebenarnya orang bisnis. Saya lulusan universitas dari USU dan saya memang selama ini bisnis. Selain itu tidak ada. Dan bisnisnya pun di bidang teknologi gitu, otomotif. Berarti sebelumnya nggak bersentuhan ya dengan dunia hukum atau dengan mafia-mafia tanah, nggak pernah ya? Sama sekali tidak. Ini menarik nih Pak Budi. Ketika sebelumnya nih belum pernah nih bersentuhan dengan yang namanya mafia tanah atau bidang-bidang hukum lainnya, tetapi kok bisa-bisanya gitu loh Pak Budi ini begitu berani mendobrak gitu kan kenyamanan yang selama ini mungkin semua orang merasa nyaman-nyaman aja gitu ketika tanahnya diambil, tanahnya dirampas. Tetapi Pak Budi hadir dari keterbatasan pengetahuannya tentang hukum gitu loh, mencoba mendobrak bahwa ternyata di Republik ini ada persoalan yang cukup serius gitu, terutama mengenai tanah ya. Nah, kira-kira apa yang memotivasi atau melatar belakangi Pak Budi sehingga berani untuk terjun ke dunia ini, pemberantasan mafia tanah itu? Begini, terima kasih, itu pertanyaan yang bagus sekali. Begini, kenapa saya berani? Karena hati saya memberontak. Karena ketidakadilan itu sangat nyata di negeri ini. Keadilan itu susah didapat, ya. Di mana pelanggaran-pelanggaran hukum itu dipertontonkan dengan nyata, ya, terutama di pertanahan. Kita tahu siapa mafianya, siapa yang berbuat zolim terhadap rakyat Indonesia, rakyat bawah, tapi negara tidak hadir. Itu yang membuat saya memberontak. Kebetulan Mas Hendrikus, tanah saya dirampas. Nah, beberapa tahun saya ngandalkan pengacara, tapi saya lihat kok jalan di tempat. Sehingga saya coba, kenapa bottleneck-nya ini. Setelah saya coba, baru saya tahu betapa negara ini sangat berpihak. Sekali lagi ya, oknumnya, ya, penegak hukumnya terutama, baik pun demikian juga di BPN, demikian juga di pengadilan, sangat berpihak kepada pemodal. Ini sangat berbahaya kepada keutuhan bangsa kita, Enrico. Sehingga saya turun untuk mempersatukan seluruh korban, karena kalau korban ini bertarung sendiri-sendiri habis, nggak kuat, dihabisin langsung. Nah, itu juga menjadi cikal bakal tuh lahirnya yang namanya FKMTI ya. Betul sekali. Dan itu berdirinya di cikal bakalnya di istana, di kantin presiden. Jadi kita ngelapor ke presiden, semua melapor, tiba-tiba ketemu nih Mas Hendrikus. Kita udah surat-surat dari presiden pun tidak laku. Di mana-mana juga tidak laku. Jadi, coba kita bersatu. Akhirnya kita kumpul, waktu itu diinisiasi oleh sekjen saya, namanya almarhum Agus ya, Natakusuma. Ini orang baik ya. Beliaulah yang mendorong kami untuk bersatu. Sehingga kami deklarasikan waktu itu tanggal 20 Mei 2018 di kampus UI Salemba.
dalam rangka 20 tahun reformasi. Oke, berarti bisa dibilang ya FKMTI ini bagian dari semangat reformasi gitu. Betul kira-kira sekali, ya. betul Tapi sekali. ini mereformasi agraria lah Iya. berkaitan dengan pertanahan. Iya, jadi korban reformasi. Korban reformasi. Dibalik ini. Iya, oke. Oke. Nah, Pak Budi, sering sih kita mendengar yang namanya mafia tanah gitu kan. Tetapi terkadang juga kita berpikir itu, ya selama ini sih kita dengar kan ada mafia yang ada di Jepang gitu, mafia Jepang, mafia Italia dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mafia tanah ini kan di Indonesia belakangan ini kok begitu nyaring gitu, begitu ramai diperbincangkan oleh orang. Nah, apa sih mafia tanah itu sebenarnya nih, Pak Budi? Dari pandangan Pak Budi yang selama ini bergelut di persoalan pertanahan itu. Jadi gini, Bung Endris, mafia tanah ini adalah seseorang yang punya jaringan tentunya ya, baik ke penegak hukum, baik kepada oknum BPN, baik kepada oknum pengadilan. Mereka sudah atur sedemikian rupa ya, selain mereka ada level untuk jaringan untuk mereka berinteraksi dengan BPN, dengan oknum penegak hukum, dengan peradilan, ada juga satu orang yang paling topnya di atas itu, dia dekat dengan para penguasa. Oke, dia mengontrol. Jadi kalau ada nanti ada bottleneck anak buahnya di lapangan, dia tinggal telepon, lolos dia. Apabila seorang penegak hukum yang berani, maka dia akan jadi korban. Oke. Ya. Artinya mafia tanah ini hampir menguasai ya seluruh sendi alat negara yang memang bertugas untuk melakukan penegakan terhadap hukum gitu ya. Betul. Betul sekali. Itu sebabnya karena ada mafia tanah yang induk, kita katakan induk. Jadi banyak anak-anaknya mafia tersebaran di seluruh negeri ini. Kenapa begitu? Karena yang ini tadi tidak tersentuh hukum. Jadi semua ikut-ikutan fotokopi paste, baik di daerah. Jadi mafia tanah itu sudah terjadi secara struktural, sistematis dan masif seluruh Indonesia. Karena dia menyontoh yang atas ini tadi. Karena ini nggak tersentuh hukum, gitu. Oke. Nah, nih Pak Budi, menarik juga ya kalau misalnya Pak Budi sebagai orang yang pure nih, bisnismen gitu kan, dan tiba-tiba merasa terpanggil untuk menyelesaikan lah bahwa persoalan yang namanya tanah ini, perampasan tanah atau misalnya pencaplokan tanah yang dilakukan oleh para mafia tanah ini kan sesuatu hal yang memang sudah sampai di titik nadir gitu kan. Betul, Pak Budi akhirnya mendeklarasikan sebuah organisasi yang pada akhirnya kita kenal dengan nama Forum Masyarakat Korban Mafia Tanah ya. Oke. Nah, belakangan ini pun kan nyaring terdengar gitu kan, Satgas Mafia Tanah misalnya. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Budi sendiri terkait soal Satgas Mafia Tanah yang dibentuk katanya tadi bertugas untuk memberantas mafia tanah. Tapi dalam perjalanan waktu Pak Budi melihatnya apa sih peran dari Satgas ini? Apakah bisa membantu Pak Budi dan rekan-rekan di FKMTI ini untuk memberantas mafia tanah, ataukah kehadiran Satgas Mafia Tanah ini hanya sekedar nama? Betul sekali. Saya tertarik pernyataan terakhir. Satgas Mafia Tanah ini sudah dilakukan semenjak sebelum 2018 ya. Itu macam-macam tuh Satgas Mafia Hukum dan Tanah zamannya Pak SBY. Terus tapi tidak menyelesaikan masalah itu. Kenapa begitu, Mas Enrikus? Karena seperti ada api dipadam, tapi tidak menyelesaikan secara holistik. Ya, itu permasalahannya. Kita seperti keledai, jatuh pada lubang yang sama terus. Kayak pemadam kebakaran gitu. Ya. Ada kebakaran baru datang. Kita sudah tahu penyelesaian masalah perampasan tanah, konflik pertanah itu hanya 3. Satu peradilan, yang kedua penegakan hukum, yang 3 melalui BPN. Pertanyaannya ini kan tidak pernah selesai, eskalasinya juga naik terus. Kenapa kok kita bercokol di situ gitu? Nah, FKMTI coba menawarkan suatu kepada petinggi negeri ini sebagai solusi untuk penyelesaian kasus masalah konflik pertanahan. Bung Enrikus, masalah pertanahan ini sangat mengerikan, terjadi sampai sepelosok tanah air.
ini seperti api dalam sekam. Sekarang saja kita sudah banyak memakan korban. Kita bunuh-bunuhan, tawuran antara sesama warga. Tapi si mafianya santai-santai di negeri seberang. Kipas-kipas ya. Ini yang membuat saya merasa memberontak. Ini tidak adil. Sementara para pejabat kita terlena, oknum pejabat penguasa kita terlena, oknum politisi kita terlena. Partai-partai besar tidak ada yang bersuara tentang yang namanya perampasan tanah. Saya belum dengar itu. Partai-partai besar, partai yang bela orang kecil, orang apa ya, saya belum pernah dengar sebuah statement kami ikut di belakang apa namanya masyarakat yang dirampas tanahnya. Belum ada sampai saat ini. Mungkin patut diduga nih Pak ya. Ketika tidak bersuara diem artinya sepakat. Jangan sampai ada aliran. Bisa jadi si kita ya karena tidak bersuara itu kan boleh kita berprasangka kan gitu kan betul ya. Tapi marilah kita dorong untuk mereka ikut bersuara tentang perampasan tanah ini. Karena begini Bung Indriskus, kalau kita mengkhianati Undang-Undang Dasar 45 bukan yang 2002 ya pasal 33 ya dan pasal 34 di atasnya ada lagi Pancasila, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang mau di mana sih keadilan itu sekarang di Indonesia, khususnya di pertanahan? Padahal undang-undang melarang, membatasi ya jumlah kepemilikan tanah. Tapi itu ditabrak semua tuh. Iya. Nah, menarik nih Pak Budi. Tadi disampaikan Satgas Mafia Tanah ini hanya sifatnya kan ya ketika ada persoalan selesai gitu. Tapi betul sekali. Tidak mencoba untuk menerobos sebuah sistem baru gitu kan. Nah Pak Budi mungkin ada tawaran gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Tidak hanya sebatas pada mafia satgasnya, tapi mungkin ada rule baru, model baru yang mungkin di benaknya Pak Budi atau mungkin pernah didiskusikan Pak Budi bersama dengan teman-teman. Kira-kira apa sih yang harus dihadirkan gitu di Republik ini agar ya persoalan mafia tanah ini jangan hari ini dibicarain, besok terulang lagi. Nah, apa ada konsep baru? Ya, betul sekali. Jadi karena kami korban dari seluruh Indonesia, kami sudah paham betul kalau ini dipertahankan sampai kapanpun tidak selesai. Pak Hadi sudah membuat loncatan, namun itu tidak akan menyelesaikan. Butuh waktu panjang. Sementara Pak Jokowi tinggal 2 tahun. Pak Jokowi kami memberikan sebuah solusi di mana ini menjadi legasinya Pak Jokowi nanti. Jadi karena berdasarkan pengalaman kami, penyelesaian konflik pertanahan saya katakan tadi yang 3 hal tadi melalui pengadilan, penegakan hukum dan BPN tidak berhasil. Ini karena apa? Karena ini penyelesaiannya di ruang tertutup, sehingga ada kong kali kong, susah dikontrol. Oke, sehingga kita tarik keluar. Karena ini sifatnya adalah sudah menjadi bahaya buat bangsa ini, ya. Dibuat sebuah yang namanya badan ad hoc. Dasarnya adalah Perpu. Perpu itu kenapa dibuat? Karena dalam keadaan genting. Kita benar-benar genting. Tiap hari ada konflik pertanahan, tiap hari ada yang korban. Oke, dibuat Perpu. Nah, Perpu ini nanti ada 2 tugasnya. Ya, ad hoc ini. Yang pertama menyelesaikan konflik pertanahan, yang kedua pencegahan. Ya, pencegahannya. Nah, khusus yang mengenai penyelesaian konflik itu sangat sederhana juga. Jadi adu data alas dasar hak kepemilikan awal tanah. Ya, tapi ini kita bawa ke ranah seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi nanti mereka yang mengkonstruksikan alas dasar hak kepemilikannya. Kemudian ya seluruhnya ya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Nah, sebenarnya ada turunannya itu. Ya, dari itu adalah namanya PP 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah yang sekarang sudah dirubah kepada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 itu. Nah, itu ke sana. Tapi apa yang paling mendasar di sini adalah bagaimana kontrol sosial di ruang terbuka sehingga masyarakat tahu ini tanah siapa, ini tanah siapa, ini tanah siapa, sehingga mafia itu kadang-kadang Mas Enrikus, mafia itu tidak mengenal tetangga. Nah,
begitu nanti adik-adik mahasiswa turun untuk melihat mengkonstruksi semua alas dasar hak kepemilikan awal, ada dua keuntungannya buat mahasiswa, buat generasi penerus kita. Yang pertama adalah dia cinta akan tanahnya dan dia menguasai tanah itu. Dia paham tentang tanahnya, airnya. Yang kedua adalah aliran dana. Kita berikan mereka sebagai praktek lapangan bahwa kalau ada sebuah kasus pertanahan, penyelesaian itu butuh uang negara mengeluarkan untuk bersidang segala macam itu ya, 350 juta per kasus. Anda bisa bayangkan kasus itu hilang tumbuh, tidak selesai-selesai. Nah, ini yang penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah pencegahan. Yang pertama adalah karena ini Perpu, pencegahan yang pertama itu yang dilakukan merekonstruksi seluruh produk PP Permen yang melanggar dengan Undang-Undang Dasar dan melanggar Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Karena yang sekarang PP-nya itu banyak yang mengakomodir si pemilik modal. Di situ permasalahannya. Oleh sebab itu mau tidak mau harus didirikan ad hoc itu dalam waktu singkat. Kalau Pak Jokowi ingin meninggalkan legasi yang baik. Satu lagi merekonstruksi semua produk peraturan peraturan pemerintahnya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. FKMTI menyodorkan namanya pendaftaran mandiri. Jadi itu ada diatur dalam dulu PP 10 itu ada pendaftaran sporadik namanya. Nah, jadi pendaftaran itu ada dua itu dalam peraturan itu, sporadik satu dan sistematis, ya kan? Nah, ini adalah secara mandiri melibatkan seluruh rakyat Indonesia, di mana kita buat sistem sedemikian rupa setiap warga mengukur tanahnya berserta tetangganya. Nah, tujuannya apa? Karena ini tidak bisa dilakukan oleh mafia. Ini syarat, tapi detailnya nanti kalau nanti Pak Jokowi terima akan kami serahkan, akan kami berikan itu. Berarti ini sebenarnya sudah siap ya konsep-konsepnya? Oh sudah. Kita udah tawarkan dari tahun 2019. Oke, 3 tahun berjalan. Tapi ya apesnya hari ini belum direspon secara baik. Iya, justru. Harapannya sih mungkin di menteri yang baru sebagai mantan Panglima TNI ya, mungkin ya kita masih bisa punya harapan lah di sisa waktu 2 tahun ini ya, di masanya Jokowi. Mudah-mudahan ya persoalan mengenai tanah ini bisa terselesaikan. Nah, ini menarik nih Pak. Lagi-lagi kenapa menarik ya, ternyata Pak Budi di 4-5 tahun ini kan punya pengalaman yang cukup banyak ya, bahkan sampai mencari kira-kira apa sih metode yang paling baik, konsep lah yang ditawarkan kepada negara agar ini diselesaikan. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Tetapi Pak Budi belum menyentuh nih. Ini pelajaran juga buat pemirsa di Pola Pandang Channel. Pola mafia tanah mencaplok tanah orang ini seperti apa sih Pak? Karena kalau misalnya saya punya girik nih, ya kan seharusnya kan ya girik ini juga kan alas hak gitu loh. Yang menerangkan bahwa saya adalah pemilik hak atas sebidang tanah, persil nomor berapa dan lain sebagainya kalau bicara girik, atau bahkan mungkin sertifikat. Nah, kira-kira selama perjalanan ini Pak Budi pernah nggak melihat bahwa atau minimal pada akhirnya Pak Budi mengerti gitu loh, oh pola yang dilakukan oleh para mafia tanah itu ternyata begini. Nah, ada pengalaman Pak, mungkin ada yang pemilik girik itu pada akhirnya giriknya nggak jadi bermanfaat, hanya sebatas kertas, tanahnya nggak ada, atau mungkin ada yang memiliki sertifikat tapi tanahnya juga nggak ada. Dan pola yang dilakukan mafia itu seperti apa sih Pak? Ini pertanyaan baik, bagus sekali. Ini buat rakyat Indonesia ya. Betul. Jangan nanti menganggap rakyat Indonesia itu kalau dia punya sertifikat hak milik sudah aman. Saya katakan tidak. 80% di FKMTI punya sertifikat hak milik yang dirampas. Ya, sertifikat itu hak milik nggak menjamin juga. Oh ya? Tidak. Kalau mafia tidak, tidak. Dan itu sangat gampang, sangat sederhana karena mafia punya kekuatan duit. Caranya saya terangkan.
Mas Henrikus punya sertifikat hak milik yang Mas Henrikus beli 30 tahun yang lalu. Lokasi tanahnya Mas Henrikus tempatin. Datang seorang Budi. Saya cari logika atau saya bertransaksi pada seseorang yang saya ciptakan ahli waris punya tanah itu. Saya transaksi jual beli. Transaksi jual beli itu saya bawa kepada BPN dan surat-surat keterangan yang tidak benar saya bawa ke BPN. BPN mengeluarkan, oknum BPN mengeluarkan sertifikat SHGB atas nama saya. Oke? Nah, saya datang ke Mas Henrikus. Mas Henrikus, ini tanah saya. Mas Henrikus protes. Datang ke BPN. Ini kenapa sudah 30 tahun saya tempatin dan saya surat hak milik, tapi Budi kok punya sertifikat HGB? Protes. Kaget. BPN akan menjawab, Mas Henrikus silahkan gugat di pengadilan. Oke? Nah, cuci tangan lah ya. Iya. Itu udah pelannya. Nah, nanti saya terangkan kenapa itu jawaban BPN. Nah, Mas Henrikus gak yakin bahwa itu tanah Mas Henrikus. Yakin 100%. Pasti punya Budi yang bodong. Ya, tidak benar gitu ya. Walaupun dikeluarkan BPN, pasti Mas Henrikus laporkan ke penegak hukum. Ya, melaporkan Budi. Oke? Nah, nanti singkatnya simple. Penegak hukum cross-check ya, menyurati BPN. Dia tanya, ini ada laporan saudara Henrikus, terlapor adalah Budi. Oke. Nah, dan dia memiliki sertifikat HGB nomor sekian. Kan begitu? Nah, nanti dijawab sama BPN. Betul bahwa SHGB nomor sekian milik Budi adalah produk BPN dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, sederhana itu, oke? Begitu nanti datang surat dari BPN di SP3 laporannya. Oke? Nah, karena ini di SP3 tanah dikuasai Henrikus, saya simpel aja, saya laporkan balik. Langsung tersangka. Minggir atau masuk penjara atau barangnya diserahin. Seperti itu saja, simpel. Oleh sebab itu, Henrikus masuk ke pengadilan. Ya dong? Ya, masuk ke pengadilan. Gak terima. Ya, karena udah tersangka kan masuk ke pengadilan. Di pengadilan untuk warkah itu setengah mati. Mas Henrikus untuk mengeluarkan warkah itu di pengadilan, yakin udah pengadilan, BPN yang menyerahkan pengadilan, bukan Bapak. Yakin Bapak antara oknum pengadilan dengan BPN? Saya tidak yakin, karena kami ada contoh korban yang sedang diagunkan di bank, yang sudah 3 kali disekolahkan, selama 15 tahun disekolahkan, bisa dirampas. Luar biasa ya, kekuatan para mafia ini. Ya, itu fakta. Saya bisa bawa orangnya, saya bawa bisa dokumennya, dan itu pula yang terjadi pada saya. Pak Budi mengalami juga sebagai ketua forum korban mafia. Iya, kena. Oke. Nah, dengan pengembang yang besar. Oke, jadi oleh sebab itu saya katakan ini sangat berbahaya buat bangsa ini. Ini ketidakadilan ini dipertontonkan secara gelambang, secara telanjang buat seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu kita di pengadilan pasti you yang kalah. Kita sudah tahu lah undang-undang pengadilan, ya. Walaupun ya suatu saat you menang, itu urusan nanti. Waktu tadi proses ini udah dikosongkan dulu tanah. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, pola penyelesaian yang begitu panjang ini kan selain menguras energi, biaya gitu. Ya, betul. Bagaimana mungkin kepemilikan sertifikat aslinya di saya yang tadi seperti yang Pak Budi contohkan, nah, belum tentu saya punya kekuatan finansial yang cukup gitu untuk berperang sampai tingkat pengadilan. Betul sekali. Pada titik tertentu saya jarak lah kan kayak gitu. Dan itu itu yang banyak terjadi di negeri ini. Nah, itulah keadilan yang sangat dipertontonkan secara vulgar di bangsa ini. Nah, ini tidak boleh terjadi, Mas Henrikus. Ini berbahaya untuk masa depan kita, berbahaya.
mafia tanah ini kan punya jaringan, selain jaringan yang kuat, punya finansial juga yang cukup kuat. Dan nah selama ini Pak Budi pernah nggak mendapatkan intimidasi, ancaman misalnya ya amit-amit sih Pak Budi ya. Tapi misalnya diancam, lu kalau macam-macam nih, gue tembak, lu macam-macam gue habisin. Pernah nggak? Oh itu udah makanan sehari-hari, itu mah anggap angin lalu saja gitu. Itu sering sekali. Sering. Ya gitu. Jadi udah, kita, bagi saya simpel saja, karena kepemilikan tanah itu sangat jomplang. Cara mengambilnya pun seperti ini. Jadi Mas Henrikus ya, korban itu tidak hanya di perkotaan, tapi di perkebunan, di pertambangan, di infrastruktur dan pengembangan kota. Jadi ini seluruh lini ada terjadi perampasan. Contohnya ya, di perkebunan dia dapat izin konsesi 2.400, yang dia kuasain 3.600, yang 1.200 hektar diusir rakyat itu ya menggunakan kekuatan negara. Nah, ini tidak ada yang kontrol. Ada datanya di FKMTI. Kami akan serahkan langsung ke Pak Jokowi. Siapa nama PT-nya, siapa perusahaannya, dan siapa rakyat yang dirampas. Kenapa Pak Jokowi? Karena kami sudah beratus-ratus menyerahkan kemana? Dokumen itu ke Mabes Polri. Jalan, tidak ada yang jalan. Udah ke BPN Mas Henrikus 2019 kami menyerahkan 10 berkas siap adu data, bahkan sudah digelar di BPN, tapi hasilnya sampai sekarang tidak. Kenapa? Karena menyangkut korporat gede besar. Kalau yang kecil-kecil banyak yang bisa selesai di FKMTI gitu. Tapi kalau misalnya sudah berhadapan sama tembok, dalam arti ya mungkin pemilik modal besar atau perusahaan besar ya, itu ya makanya kan selama ini kan orang selalu bicara ya Pak Budi ya, hukum itu kadang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan harapan kita kan ya semua orang memiliki kesamaan lah di depan hukum, kan seharusnya itu. Oke. Ya kan harapan. Nah, dalam perjuangan Pak Budi bersama dengan kawan-kawan ini di sebuah forum, karena memang Pak Budi menyadari benar bahwa ini persoalan yang ruwet, persoalan sulit, maka kita harus bersama-sama nih berjuang gitu ya. Yeah. Nah, tadi Pak Budi juga menyampaikan konsep penyelesaiannya, dan kalau misalnya presiden atau penguasa di Republik ini sepakat ya kita akan serahkan itu kan. Yeah. Nah itu kan sebagai bentuk sumbangan atau kontribusi warga negara untuk perbaikan terhadap bagaimana tata kelola pertanahan di Republik ini. Nah kalau misalnya ada semacam lembaga peradilan ad hoc, itu menurut Pak Budi gimana? Khusus untuk menyelesaikan persoalan pertanahan yang tadi dijelaskan itu, maksudnya arahnya ke sana? Bagi saya, karena saya gini, perampasan tanah ini kan masif di seluruh Indonesia. Apakah dengan konsep ad hoc ini bisa menyelesaikan dengan jumlah yang segitu ribuan banyak? Itu dulu. Kalau memang bisa, nanti dibuat sistemnya nggak masalah juga. Nah, tapi kalau saya lihat dengan situasi SDM kita itu tidak memungkinkan bisa selesai dalam waktu 10 tahun. Kalau dalam bentuk kalau dalam bentuk peradilan agraria, memang harus ada peradilan yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Tapi ini kan harus kita buat sebuah sistem yang namanya percepatan. Percepatan tadi adalah untuk mengunci data. Ya, alas dasar hak kepemilikan awal, ya, kita melibatkan seluruh rakyat Indonesia, yaitu melibatkan perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Umpamanya di Jawa Timur. Jadi berapa universitas di Jawa Timur, kumpulkan, ditunjuk, langsung dibuat sebuah sistem adu data. Tinggal masukkan. Jadi semua by IT, mereka hanya pelaksana gitu. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita lakukan itu di ruang tertutup, contohnya mengukur saja. Jadi Mas Henrikus yakin tidak yang dilakukan pemetaan oleh BPN, di mana juru ukur itu tidak terkontaminasi oleh mafia? Yakin tidak dengan ukuran-ukuran tadi? Fakta yang kami dapatkan, ada korban kita sertifikat masih dia miliki, tapi nomornya udah nomor orang lain.
Oleh sebab itu kita kembalikan lagi, yaitu pemetaan mandiri seluruh Indonesia, di mana datanya dipegang oleh ad hoc ini. Oke. Nanti data-data ini kita sesuaikan dengan data BPN. Mana yang tumpang tindih itu kita eliminir, kita selesaikan. Oke. Yang tidak langsung kita dudukkan, karena kita sudah dapat warkah tanah yang asli. Tapi seluruh Indonesia bergerak untuk itu. Saya yakin sebelum Pak Jokowi lengser, urusan pertanahan selesai. Dijamin ya? Ya, kalau dengan sistem ini. Kenapa? Oke. Karena ini memang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Betul. Gitu. Semua mengukur tanah masing-masing dengan tetangganya. Dia harus tahu. Gitu. Oke. Dan prediksi saya hanya paling 20% yang mungkin tidak terukur, karena mungkin tanahnya dia lain tempat, di mana lain tempat gitu. Oke. Artinya apa yang dilakukan itu sekaligus juga mempersempit ya, atau bahkan meniadakan ruang gerak dari para mafia tanah gitu. Betul Oke. sekali. Karena data ini adalah diberikan kepada sebuah sistem. Betul. Nah, di mana sistem itu tidak bisa diakses oleh mafia tanah kecuali si pemilik tanah. Oke. Karena dia yang menginput gitu. Oke. Baik. Terima kasih ya Pak Budi ya. Terima kasih atas sharingnya di sore hari ini di Dipo Channel. Di lain waktu pasti kita akan bicara lagi Siap. banyak hal, terutama mengenai apa sih harus kita lakukan ke depannya agar persoalan yang namanya mafia tanah ini bisa kita hilangkan dari Republik ini. Dan apresiasi setinggi-tingginya juga buat Pak Budi dan rekan-rekan di Forum Korban Mafia Tanah Indonesia ya, FKMTI. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat mengapresiasi gerakan dari Pak Budi dan teman-teman, karena tidak semua orang punya keberanian untuk melakukan itu Pak Budi, dan Pak Budi punya keberanian lebih lah. Ya kalau misalnya nggak melebih-lebihkan nih, pribadi Pak Budi adalah pejuang gitu. Karena terus terang bahwa berhadapan dengan mafia tanah itu bukan hal yang mudah. Kita akan mengalami banyak hambatan, tantangan, ancaman, bahkan ya pada sampai titik tertentu mungkin bisa mengorbankan nyawa. Tapi ya salut buat Pak Budi. Dan untuk pemirsa saya di rumah, demikian bincang hukum dengan secangkir kopi bersama Pak SK Budiarjo, Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Ingat, jaga tanah Anda, hindari pengurusan tanah oleh orang yang tidak dikenal. Para korban bahu-membahu, bersatu padu memerangi mafia tanah. Terima kasih.